Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bin sepuh, utaminipun jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mengawali pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya tansah dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi panjang umur, diparingi ilmu ingkang beto barokah manfaat. Tentunya hadir kita juga kita niati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, betul-betul hadir di tempat yang mulia ini, hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulnatin sholihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته وأنواره وعلومه وكرماته آمين. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا إله. Hadirin para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita ulas pertemuan pekan yang lalu, Selasa pekan yang lalu, di mana hadis di atas menceritakan sebuah kisah di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat asar secara berjamaah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya dengan membaca salam ke kanan dan ke kiri, langsung beliau berdiri. Hal ini membuat para jamaah yang ketika itu para sahabat menjadi kaget, ada apa ini ya. Nah biasanya Rasulullah itu habis sholat mesti wiritan ya, wiritan. Kemudian pada saat itu Rasulullah langsung berdiri dan melangkahi jamaah-jamaah yang ada di belakangnya. Tentunya diamati terus, diikuti terus kemana Rasulullah tindakan. Nyata Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dan masuk di antara salah satu kamar istri-istrinya. Ternyata di situ Rasulullah teringat ada satu satu kresek kurma ya, berikut dengan yang lainnya yang terlewatkan belum dibagi. Nah, belum dibagi dan belum disedekahkan oleh Rasulullah. Nah, ini faedahnya
ya, kalau kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dititipi oleh seseorang untuk menyampaikannya kepada yang lain, maka segeralah kita sampaikan. Nah, di titipan apapun yang kemudian ini bukan hak kita untuk kita tasarrufkan, untuk kita berikan, maka syariatnya yaitu langsung kita berikan tanpa menunggu nanti atau besok lusa. Nah, ini jadi hikmahnya yang kedua, bahwa ketika kita melaksanakan sholat, pikiran kita teringat sesuatu, ya tentunya teringat oleh sesuatu yang di luar sholat. Ini masru'iyahnya, teringat sesuatu itu tidak membatalkan sholat. Betapapun memang kekhusyuan itu ya terganggu jadinya, ya. Jadi kita tetap konsentrasi mulai kita takbiratul ihram sampai kemudian salam, ya, melaksanakan berapa jumlah bilangan rakaatnya ini betul-betul kita konsentrasi, tawajuh, khusyuk, ya, ibadah kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini memberikan satu hikmah pada kita untuk berbuat kebaikan itu jangan ditunda-tunda, bersegeralah. Apalagi itu sedekah, apalagi kita menerima amanah, ini harus segera kita sampaikan. Misalnya kan dapat undangan, ini suratnya saya titipkan, tolong segera disampaikan. Nah, kadang-kadang kita ini kalau ditunda-tunda akhirnya lupa. Pas ketemu orang yang ngundang, loh kenapa kemarin jenengan saya undang kok enggak rawuh? Loh, enggak ada undangan di rumah saya ini. Enggak ada di meja di mana yang biasa taruh undangan kok enggak ada. Ternyata yang diamanai lupa. Nah, ini ya. Jadi hadis-hadis yang akan kita kaji berikutnya ini banyak sekali berupa peringatan-peringatan, motivasi-motivasi untuk kita bersegera dalam kebaikan. Karena apa? Karena sunnatullahnya, ya, lumrahnya manusia itu sering lupa, ya, sering lupa. Makanya, ya, terus kita ini diingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika datang seorang laki-laki sawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sedekah apakah, ya, yang kita bisa memperoleh pahala yang sangat besar?" Ya, pahala yang didapatkan dari sedekah nilainya itu besar. Nah, Nabi menjawab, "Anta shaddaqa wa anta sahihun tahsal faqra wa ya'mulul ghina." Jadi sedekah yang kita lakukan di saat kita ini dalam kondisi perekonomian kita stabil. Nah, ini kalau kita mau bersedekah, maka nilai pahala yang akan kita dapatkan itu besar nilainya. Nah, jadi mayoritasnya kalau kita ini nyekel duit itu tak rencanane ono ya. Apalagi kalau mendekati weekend, libur pekan itu, ya, rencana ono. Karena apa? Dia megang uang. Ya, kita lihat apakah uang yang kita pegang ketika kita dalam kondisi perekonomian stabil itu, kita ini semangat bersedekah dengan semangat kita ngelencer itu kira-kira banyak mana itu ya. Nah, juga heran itu kalau sudah mendekati libur akhir pekan itu tempat-tempat wisata itu antri, ya, antri, masya Allah ya. Ngono kok sambatan gak duwe duit itu kan ya gak pas. Lam yakcok lam ya pas, ya gak cocok ya gak pas. Tapi lah dijadulin cari kreasi ya, kasih ngelani. Nah ini
Maka ketika dalam kondisi seperti ini kita mau menyisihkan harta untuk kita sedekahkan, maka situasi yang seperti inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan memperoleh pahala yang besar. Nah, Allahumma amin. Nah, makanya di sini disinggung wa ta'mulul ghina. Ya, ta'mulul ghina itu apa? Angan-angan yang apa namanya? Tidak kesampaian, tidak ada wujudnya. Kita sudah singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu. Tamanna 'ala Allah, berharap akan barokah, akan dum-duman rezekinya Allah, tapi tidak ada ikhtiar. Nah ini kan ya nggak cocok ya kan ya. Jenengan pengen mlebu swarga, pengen salat ora, poso ora. Nah ini alhamdulillah kita ini sudah ditinggalkan oleh bulan Rajab. Sekarang kita masuk di bulan mulia yang kedua, yaitu bulan Sya'ban. Nah ini monggo nggih. Jadi kita pemanasannya untuk betul-betul kita ini istiqomah di bulan Ramadan, butuh waktu 2 bulan untuk membiasakan diri kita. Nah ini ya. Jadi kenapa bulan Sya'ban ini mulia para jamaah? Setidaknya ada 3 hal penyebab kenapa bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah di bulan Sya'ban ini ada nisfu Sya'ban. Ini kalau saya lihat kalender, bulan Sya'ban itu jatuh pada Kamis malam Jum'ah. Umumnya tanggal 17 malam 18. Nah ini monggo nggih, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mustajabah. Ada 4 malam ya yang doa ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, ada 5 malam, malam Jum'ah. Nah ini monggo apa namanya kita saling mengingatkan ya. Jadi kalau ulama salafus soleh memberikan wiritan pas nisfu Sya'ban, kita ini membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Nah, diusahakan bisa dilaksanakan dengan secara berjamaah. Ya, habis sholat maghrib, setelah itu sholat Fatihah, setelah itu membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Niat yang pertama adalah kita niatkan, kita minta panjang umur yang barokah, sehat walafiat yang barokah. Tandanya apa kalau barokah? Diparingi panjang umur, diparingi sehat, tambah mempeng ibadai, tambah bagus prestasi ibadahnya. Ini tanda-tanda kalau umur seseorang itu umurnya barokah. Nah, surat Yasin yang kedua kita niatkan minta kepada Allah apa? Diberikan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Nah, jangan tafsiri kalau rizki itu mesti duit. Ya, sehat ini ya rizki. Ya, coba cari mana toko yang jual sehat, tidak ada. Mana toko yang jual umur, tidak ada. Nah ini rizki ini minta kepada Allah. Kesempatannya apa? Malam nisfu Sya'ban besok. Nah, minta yang ketiga yaitu surat Yasin yang ketiga kita niatkan kepada Allah, minta apa? Ditetapkan iman, ditetapkan Islam. Kalaulah kita ini sowan kepada Allah, ya Allah memberikan akhir kehidupan kita, akhir yang membawa predikat husnul khotimah. Ini. Nah, sebab yang kedua kenapa bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh Allah, karena bulan Sya'ban ini turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah ini ayat ini turun ngepasi bulan Sya'ban yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab yang ketiga kenapa bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh Allah, ya, masuk bulan yang istimewa karena di bulan Sya'ban. Dilihat dari sejarahnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh tokoh-tokoh pemuka Quraisy, mereka sudah kehabisan cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Bahkan ancaman dilombakan untuk bisa membunuh Rasulullah, toh juga tidak berhasil. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di rumahnya Rasulullah. Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, wis Muhammad, kita nyerah, ya, kita ini sudah melakukan propaganda, rekayasa, bahkan rencana pembunuhan, semuanya gagal. Nyata kalau semakin kita ini keras kepadamu, maka tidak akan berhenti kamu mendakwahkan Islam. Wis, ada pilihan 3, ya, udah kita damai aja. Apa itu? Ditawarkan harta, tahta, wanita, ya. Apa jawab Rasulullah? Kalaulah misalkan engkau bisa mengangkat matahari atau bulan untuk menindih saya, ya, bermaksud untuk membunuh saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk mendakwahkan atau berhenti menyampaikan amanah, menyampaikan risalah ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ya. Sehingga kemudian Nabi Muhammad, nah kalau gitu tunjukkan mukjizat engkau yang katanya engkau bisa membelah bulan. Nah, ini dengan seizin Allah, ya, bulan itu bisa dibelah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa itu terjadi di bulan Sya'ban. Nah ini, ya, monggo bulan Sya'ban ini kita memperbanyak sholawat. Kalau bulan Rajab kita memperbanyak membaca istighfar, karena Rajab itu bulan kita menggapai maghfirah, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan inna Rajaba syahrullah. Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad, bulan Ramadan adalah bulannya kita semuanya umat Islam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis ini, wala tumhilu hatta idza balaghatil hulqum. Jangan kau sekali-sekali menunda-nunda, ya, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda sedekah. Nah ini, ya. Li fulan kada au li fulan kada wa qad kana li fulan kada. Nah, akhirnya dirancang-rancang tok gak terrealisasi. Nah ini, nggih. Jadi ditakutkan, ya. Kalau kita ini menunda, akhirnya apa? Berujung kepada kekecewaan. Nah ini, nggih, jangan sampai. Makanya hadis-hadis ini, ya, berisi tentang semangat, memberikan motivasi, menyupport kita untuk bersegera di dalam kebaikan. Al-Khamis an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin faqal man yakhudhu minni hada fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qal faman yakhudhu bihaqqi. Ya. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, sahabat Anas bin Malik ini, ya, sahabat yang kaya raya. Ya, waktu nikah didongakno mbek Kanjeng Nabi. Sing ndonga Kanjeng Nabi, muga-muga barokah keturunane, muga-muga barokah rizkine. Nah ini sahabat Anas bin Malik ini putranya itu 190 hafal Quran semua. Nah, yang 10 hafal hadis. Nah ini luar biasa, keturunannya hebat-hebat. Nah, barokah rizkinya, kaya raya ini Anas bin Malik ini, ya. Jadi saudagar kaya raya. Suatu ketika beliau menyampaikan cerita pada saat perang Uhud. Nah, perang Uhud ini perang yang kedua dalam sejarah perjuangan dakwah Islam Rasulullah.
Jadi kalau saya baca hadis, buku sejarah perjuangan Rasulullah, perang itu yang terjadi pada masa Rasulullah itu sebanyak 27 peperangan. Nah, di antara 27 peperangan itu yang kategorinya adalah perang yang hebat, yang besar, itu ada 5. Nah, yang pertama adalah perang Badar, yang kedua adalah perang Uhud, yang ketiga adalah perang Ahzab atau perang Khandaq, yang keempat adalah perang Hunain. Nah, ini perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Ya, jadi Fathu Mekah itu 17 Ramadan. Jadi Rasulullah bersama 10.000 pasukan mengepung kota Madinah dari 4 penjuru angin. Dari selatan 2.500, dari timur 2.500, dari barat 2.500, dari utara 2.500 mengepung kota Mekah. Nah, mengetahui ini, penduduk kafir Mekah ini, wah, ini pasti balas dendam ini. Wah, ternyata enggak. Rasulullah kemudian menyampaikan pidato, "Hadza yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Nah, orang-orang munafik mendengarkan marhamah itu enggak paham. Pahamnya itu malhamah. Ini hari pembalasan dendam. Nah ini loh, ini ya, kalau tidak memperhatikan ketika seseorang pidato itu bisa salah tafsir. Nah ini ya. Akhirnya apa? Fathu Mekah atas izin Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini asbabun nuzulnya adalah bagaimana kota Mekah itu jatuh ke tangan Islam. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak setuju dengan itu keluar dari kota Mekah, berkelompok sampai bisa mengumpulkan 20.000 orang. Nah ini, maka jarak antara 17 Ramadan sampai Syawal, tanggal 2 Syawal Nabi ditantang perang. Nah ini ya, panglimanya Khalid bin Walid. Ini perang Hunain terjadi di lembah Hunain. Nah, yang kelima adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini Madinah ke utara kira-kira 875 km. Jadi 2-3 kali Mekah Madinah. Nah, ini bisa ditempuh oleh Rasulullah. Nah, yang diceritakan di sini adalah perang Uhud. Perang Uhud ini perang yang kedua dalam sejarah panjang perjalanan perjuangan agama Islam. Nabi kemudian tiba-tiba mengangkat pedang. Akhadha saifan yauma Uhud. Man yakhudhu minni hadza fabasatu aydiyahum. Saya sedang mengangkat pedang. Siapa yang mau membawa pedang ini? Wah, maksudnya apa? Ngangkat pedang langsung perang saat itu juga. Anak gitu, royoan. Ya. Akhirnya sahabat yang bernama Abu Dujanah, saya siap ya Rasul membawa pedang dan akan saya meringsek untuk membunuh kaum musyrikin ketika itu. Masya Allah. Ini contoh nilai pemberani syaja'ah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika beliau mendakwahkan Islam ini tidak main-main. Padahal totoane nyawa, ya, totoane nyawa. Nah, perang ini totoane nyawa, ya. Karena mereka yakin bahwa dalam hati para sahabat sudah tertancapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi kejujuran itu nampak ketika perang ini tidak main-main sudah. Jadi pedang itu kemudian diberikan Rasulullah kepada Abu Dujana, langsung di sini fa'khadahu fafalaqa bihamal musyrikin, langsung dengan pedang itu diobat-abitno merangi
kaum musyrikin, ya ono sing kena sirai langsung pedot dan lain sebagainya, ada yang langsung mati di situ. Nah ini jadi menggambarkan sifat pemberaninya para sahabat ketika itu ditawari oleh Rasulullah, gak usah mikir gosek ndak. Nah ini langsung wis. Jadi karena apa? Mereka yakin dengan keimanan yang tertancap dalam dada, syahid memerangi orang-orang musyrikin adalah balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimaksud dari hadis ini, kalau hal itu hal yang baik, jangan pernah kita mundur. Ya, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita kemudian takut. Ya, jangan pernah kita takut. Makanya perang Uhud ini, ya, kalau kita bisa bagi dua fase. Fase pertama ini Nabi bersama para pasukan sudah hampir meraih yang namanya kemenangan. Ya, sudah menang lah, ya, sudah menang. Tapi strategi Rasulullah yang ketika itu, beberapa pemanah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah untuk tetap di Bukit Aruman. Jadi kalau panjenengan, ya, mudah-mudahan segera bisa haji dan umroh, Allahumma amin, ya. Jadi Gunung Uhud itu, masya Allah, ya, Gunung Uhud itu batu belejer samonten dawane, ya. Nah di sebelah Gunung Uhud itu ada bukit yang agak pendek. Nah disitulah yang disebut dengan Bukit Aruman. Bukit Aruman ini digunakan sebagai benteng oleh Rasulullah, menempatkan pasukan pemanah-pemanah pilihan yang ketika itu diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan sampai meninggalkan bukit ini. Ini adalah benteng kita. Ya, jadi beberapa itu tergoda oleh ghanimah ketika melihat bahwa syiar peperangan waktu itu sudah ada kemenangan di tangan kita, mereka lengah. Nah, yang orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kalau berangkat perang itu yang bawa harta benda, ya, kambing, unta, mas-masan dan sebagainya itu dibawa semua. Dan ketika mengetahui mereka lari, ya, melarikan diri, harta mereka dia tinggalkan, sehingga apa yang diwejang oleh Rasulullah ia lupakan, kepincut, yaitu ghanimah tadi. Akhirnya apa? Bukit ini ditinggalkan. Akhirnya apa? Hanya beberapa orang aja. Anda tahu di balik bukit ini Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam, 100 orang pasukan kuda, ya, menyerang dari balik Gunung Uhud itu. Akhirnya umat Islam ketika itu kocar kacir, mengalami kekalahan. Sampai pun Rasulullah pipinya ini, ya, kanan ini berdarah karena kena pecahan daripada tameng atau perisai itu. Bahkan giginya Rasulullah beberapa itu mengalami patah. Nah, kemudian Rasulullah diselamatkan oleh para sahabat. Rasulullah bersabda begini, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja menyelesaikan perang yang kecil menuju perang yang sangat besar. Para sahabat ini bertanya, perang Uhud sing koyong ini hebati, ya, banyak dari kita yang gugur sebagai syuhada, ya, termasuk pamanda Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah gugur pada saat perang Uhud. Nabi kemudian menyebut perang Uhud ini adalah perang kecil. Perang besar ada di depan kita. Apa jawabnya Rasul? Perang yang sesungguhnya ada di depan kita adalah memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu. Selama kita hidup, yang namanya nafsu yo tetap ono nunjurune awake dhewe-dhewe. Nah, kemarin sudah kita singgung di pembahasan yang lalu, nafsu ini seperti anak kecil, merengek terus, minta dikasihani, minta dituruti. Makanya filosofinya bayi itu ditetei ibunya sampai berapa tahun? 2 tahun nggih, mantun ngoten disape. Nah, nafsu niki ngoten, lek dituruti ae kaya arek cilik nasibe. Mulai sampai SMA lah cek nyusu ae kok ya. Nah niki para rawuh. Makanya harus disape. Harus disape.
Nah, maka Allah kemudian memerintahkan beberapa syariat-syariat ini. Puasa tujuan utamanya apa? Menundukkan hawa nafsu kita. Nah ini ya, makanya Nabi menyampaikan perang Uhud ini adalah perang kecil menuju perang yang sangat besar. Apa itu? Bahwa kita memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Nafsu serakah, nafsu hasud, nafsu iri dengan yang lain, nafsu ingin mendapatkan jabatan dengan tempo cepat, ingin mendapatkan kekayaan dengan tempo cepat. Ini nafsu-nafsu semua. Yang kalau kita ini nuruti nafsu terus, maka kita ini akan dikalahkan oleh nafsu tersebut. Bukan kita ini menjadikan nafsu sebagai kendaraan kita, tapi kita ini yang akan dikendalikan oleh nafsu kita. Nafsunya numpai awake dhewe. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu anis Zubair bin Adi qol ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fasaqauna ilaihi ma nalqa minal hajaj faqal isbiru fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Zubair dari sahabat tabi'in. Suatu ketika ia datang kepada sahabat Anas bin Malik. Kemudian wadul sambatan kepada Anas bin Malik terkait yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah panglima perangnya Marwan bin Malik, salah seorang raja dinasti Umayyah ya, yang terkenal dengan sifat kejamnya. Ya, panglima perang kerajaan dinasti Bani Umayyah, yaitu panglima Hajjaj bin Yusuf, rajanya bernama Marwan bin Malik. Nah, pemberontakan yang saat ini terjadi ya aslinya podo karo merangi wong Islam dewe. Bahkan di situ disampaikan Hajjaj bin Yusuf ini secara semena-mena membunuh hampir 120.000 orang. Masya Allah, ini kekejamannya. Nah ini kemudian berita ini sampai kepada Anas bin Malik. Dos pundi sahabat Anas bin Malik, Hajjaj bin Yusuf ini panglima yang bengis, panglima yang kejam ya. Ayo ndonga nang Gusti Allah, gua mau ndang mati ya, begitu ya. Sama Anas bin Malik jangan ya. Isbiru fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Semuanya ini yang ngatur Gusti Allah. Semuanya yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya tidak kemudian nuwun sewu satu rezim atau satu pimpinan yang terjadi dalam sejarah panjang peradaban Islam jenengan tingali mulai dari Rasulullah, kemudian pindah ke Khulafaur Rasyidin, pindah ke dinasti Umayyah, pindah kemudian ke dinasti Abbasiyah, pindah ke Andalusia. Ini adalah potret sejarah panjang peradaban Islam. Ya pernah mengalami kemunduran, ya pernah mengalami kemajuan ya. Bahkan kalau dinasti Abbasiyah itu luar biasa, 6 abad, 600 tahun ya, pujangga-pujangga, ahli-ahli syair, bahkan filosof-filosof termasuk Al-Kindi, masuk Raja Harun Ar-Rasyid, termasuk Abu Nawas, ini ada di dalam dinasti Abbasiyah ya. Ternyata tidak bisa dilepaskan dari cerita kemunduran-kemunduran itu. Banyak sebab yang terjadi yang menyebabkan ya orang Islamnya sendiri ya kadang-kadang serakah, nafsu serakahnya muncul ya, nafsu ingin menguasai, nafsu ingin mengalahkan ya, dan itu kemudian berefek kepada kerajaan ini mengalami kemunduran, diganti oleh dinasti yang baru, diganti oleh raja yang baru, dan itu sudah sunatullah
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi roda kehidupan itu seperti itu. Orang itu tidak kemudian di atas terus, ada kalanya ya menuju ke bawah, kemudian titik yang paling bawah, kemudian bangkit lagi menuju ke atas. Jadi kurvanya seperti ini. Orang itu tidak seperti di sini terus, suatu saat akan mencapai puncaknya. Makanya konsepnya dalam agama Islam, ketika kita dalam kondisi bahagia, tetap eling Gusti Allah. Ya, tetap eling Gusti Allah. Apalagi dalam ketika kita menghadapi ujian-ujian, tambah nemen ilingin Gusti Allah. Nah, cuman rata-rata tiyang niku luwih siap diuji seneng timbangane diuji susah. Nggih mboten? Nggih, ya. Diuji susah apa? Nyedhek nang Gusti Allah temenan. Tapi lek diuji seneng, diuji bahagia, akeh-akeh ambek pangeran lali adoh nanggone sing maringi kebahagiaan, memaringi nikmat lan anugerah itu. Nah, ini makanya Nabi dan Rasul, Al-Quran diturunkan oleh Allah ini untuk mengingatkan kita, ya, pada hakikatnya, ya, diuji seneng ya tetap eling Gusti Allah, diuji susah ya tetap eling nang Gusti Allah. Makanya kemarin kita sudah singgung di bab istiqomah. Nah, jadi orang yang istiqomah itu siapa? Yaitu orang yang ketika ia diuji bahagia, ia tetap eling Gusti Allah, diuji susah, ia tetap eling nanggone Gusti Allah. Makanya al istiqomah afdhalu min alfi karamah. Nah, makanya kalau kita ini dalam lingkungan yang pimpinan yang zalim, kita doakan, kita pasrahkan kepada Allah. Jangan kemudian kita bertindak sendiri. Nah, kita yang salah. Nah, mohon kepada Allah. Di sini konsepnya adalah isbiru. Nah, sabar ini bukan kemudian sabar dalam arti pasif. Ya, sabar dalam arti kita ini aktif. Ya, menasehati, ya, memohonkan pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan diberi hidayah. Jenengan tentu ingat ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, harapannya dirancang dari rumah ini, orang-orang Taif ini langsung iman manut nang Gusti Allah. Tapi yang terjadi sebaliknya 180 derajat. Ya, Nabi sampai di negeri Taif bukan sambutan yang hangat, bukan sambutan penghormatan, bukan sambutan kebahagiaan, ya, akan tetapi yang Rasulullah dapatkan cemoohan, ya, bahkan dilempari batu. Tapi Rasulullah tidak kemudian membalas dengan melempar batu yang sama, tidak, ya. Malaikat Jibril sampai rawuh, ya Rasul, kula mboten tega nyawang jenengan sing kaya ngoten niki. Ya napa lek jenengan perintahno kula ngangkat gunung Uhud niku kula belek nanggone wong sak kampung. Apa jawab Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini adalah figur pimpinnya luar biasa. Maka dari itu para jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tansah maringi petunjuk dumateng kula panjenengan sami. Tansah maringi kesehatan dumateng kula panjenengan sami, paringi panjang umur, nggih, panjang umur yang ahli ibadah. Utamanya di bulan Sya'ban ini adalah bulan kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak apa? Bulan Sya'ban kita khususkan memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat. Bulan Sya'ban ini adalah bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, teriring hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ilmu yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbi fa'nfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'nfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi
حرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هدنا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.